Jangan. Biarkan aku membantumu. Saudara Lang, kekuatanmu luar biasa. Kagum-kagum. Saudara Zhang, apakah ada hal lain yang perlu aku bantu? Apakah kamu membawaku ke suatu tempat? Oke. Saudara, tunggu aku. Saudara Lang, mungkinkah ada ahli senior yang tinggal di gua ini? Murid yang kuat bertemu senior. Maafkan aku karena memasuki gua tanpa izin. Yang dikubur di makam pasti seorang pahlawan besar. Sayangnya saudara Lang tidak bisa bicara. Tidak bisa memberitahuku asal-usul ahli ini. Sayang sekali. Yang mulia tampaknya dalam kesulitan. Lebih dari 30 tahun. Bunuh semua yang membenci. Semua pahlawan. Tidak ada perlawanan di dunia. Tidak ada cara lain. Hanya lembah terpencil. Teman elang. Woho. Mencari lawan seumur hidup dan tidak mendapatkannya. Kesepian dan memalukan. Lihat aku sendiri dan mencari kekalahan. Senior dikenal sebagai iblis pedang. Aku ingin mencintai pedang. Pedang seperti dewa. Senior Daimyo mencari kekalahan. Pasti akan bertarung di seluruh dunia. Tidak ada rival. Generasi muda yang kuat hanya menyesal lahir terlalu terlambat. Aku gagal melihat gaya tak tertandingi senior Dugu. Sayang sekali. Aku bisa berziarah ke makam pendahulu hari ini. Ini juga kebetulan. Biarkan generasi muda mengingat yang dulu. Perhatikan aku. Saudara Lang. Pertemuan ini juga takdir. Aku akan segera pergi. Apakah kamu bersedia tinggal di sini untuk menemani senior Dugu? Atau bersedia menjelajah sungai dan danau bersamaku? Saudara Elang. Aku tidak akan hidup lama lagi. Ketika aku menemukan putri pamanku. Aku datang ke sini setelah berpamitan dengan bibiku. Sisa-sisa ini. Kamu bilang oke?
Kakak Elang. Kamu harus menungguku. Kenapa kamu baru kembali? Aku tidak tahu dari mana datangnya hantu. Menangis bolak-balik. Jejek. Jika kamu membangunkan anak itu, aku keluar dan menamparnya. Li Shibo, tolong jaga anak-anak. Aku akan melihat. Aku telah berbuat dosa di kehidupan sebelumnya. Istriku meninggal karena narkoba untukku. 2 anak laki-laki bertarung sampai mati untuk seorang gadis. Apakah kamu ingin aku mati? Aku akan mati untuk menunjukkan padamu. Oh. Siapa kamu? Senior Yang Kuo, si penjahat, bernama Wu. Apakah nomor kehormatan sudah naik turun? Bagaimana kamu tahu namaku? Keponakan kecil Yang Kuo. Aku besar di Pulau Peach Blossom bersama Dun Rusiwen. Kamu pasti menghasut mereka untuk bertarung. Aku akan membunuhmu, oh jangan pergi. Jari Yang. Kamu punya pengetahuan. Yentikan Yari. Kamu dari Pulau Peach Blossom. Aku tidak takut datang sendiri. Ternyata pahlawan adalah remaja. Orang tua tidak berguna. Ayo lakukan. Orang tua adalah senior bela diri. Berani keponakan kecil menyinggung. Benar, sangat menyinggung. Tolong jangan keberatan. Jadi aku salah menuduhmu. Baik, kita mulai. Mereka datang dan pergi. Kakak. Ini pemandangan kosong. Mari kita tinggal di sini saja. Oke. Kakak. Turnamen hari ini. Jika aku kalah, bahkan jika kau tidak membunuhku, aku tidak punya muka untuk hidup di dunia ini. Ada 3 hal yang harus kau lakukan untukku. Bunuh Limuchou. Balas dendam untuk ibu. Berbakti pada ayah. Tonyaha Fumai. Kau dan aku sudah saling mengerti. Ngapain banyak bicara? Jika kamu menang, aku juga. Kakak. Kita sudah saling bergantung sejak kecil. Tidak pernah bertengkar. Hari ini dapat medan ini. Kamu tidak menyalahkan adikmu, kan? Semuanya sudah takdir. Siapa yang mati, kamu atau aku. Jangan bilang sepatah kata pun. Agar ayah dan adik tidak sedih. Oak. Lakukan. Jai. Paman Wu, kenapa tidak kau nasihati mereka? Mereka berdua keras kepala. Aku sudah menasihatinya kali ini. Besok mereka akan mencuri duel lagi. Bagaimana aku bisa menasihati mereka? Aku punya ide. Bisa membuat mereka berdua berhenti. Tidak bertahan lagi. Katakan apa yang harus dilakukan. Tapi kamu harus menyinggung Dua Linlang. Jangan salahkan aku. Oh, aku tidak menyalahkanmu. Oke. Orang tua. Kamu tidak boleh keluar. Begitu mereka tahu. Rencanaku tidak berhasil. Hei, Oak. Cepat pergi.
Hahaha. Itu benar-benar menarik. Yang Kuo, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua saudara datang ke sini larut malam untuk berlatih pedang. Berlatih pedang sampai tidak peduli nyawa. Kagum-kagum. Kamu tidak perlu khawatir tentang saudara-saudara kita. Aku lebih suka peduli. Jika kamu benar-benar berlatih ilmu pedang, tentu saja aku tidak peduli. Tapi ketika kamu bertindak, memikirkan kakak iparku, bagaimana aku bisa tidak peduli? Yang Kuo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Paman Kuo sudah menjodohkan Fu Mei denganku. Kamu berdua berlatih pedang diam-diam di sini. Berebut istriku yang belum pernah kulihat. Kalian berdua masih mengira aku yang Kuo, bukan? HM. Istri yang belum pernah berkunjung. Terima kasih sudah mengatakannya. Aku tanya kamu, apakah ada perjodohan dalam pernikahan ini? Sudahkah kamu disuka? Sudahkah kamu menggandu wedding? Jadi, kalian berdua punya perintah orang tua. Kata perjodohan. Meskipun sang master bermaksud. Bahkan jika sang master berkata begitu. Istriku sengaja memilih salah satu dari saudara kita. Aku pikir kita bertiga sama sekarang. Tidak ada yang punya nama. Ke keluarga siapa Fu Mei akan jatuh? Sulit untuk dikatakan. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Haha, apakah aku salah? Lebih dari salah. Ini sangat salah. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Paman Kuo pasti menyukaiku. Tapi apa? Bibi Kuo bahkan lebih menyukaiku. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa menandingiku? Kamu ngomong kosong. Kenapa aku ngomong kosong? Bibi Kuo sudah memberiku Fu Mei secara diam-diam. Kalau tidak, aku akan berada di Xiangyang. Bagaimana mungkin kamu melakukan begitu banyak untuk menyelamatkan mertuaku? Semua demi adikku. Fu Mei adalah istriku yang belum pernah melewati pintu hari bantuan Xiangyang. Ketika kita menikah, di masa depan, kita berdua akan hidup bersama sampai tua. Centennial harmoni. Saling memperlakukan sebagai tamu. Keturunan. Kalian berdua berhenti mesra di sini. Demi mertuaku. Aku dan kamu. Dua perhatian. Ayo berdua saja. Kembali ke Xiangyang untuk membantu ayah dan ibu mertua mempertahankan kota adalah hal yang benar. Kakak Yang, kami saudara-saudara di sini. Dengan tulus berharap kamu dan Fu Mei bahagia dan panjang umur tanpa batas. Mulai sekarang, kami berdua pergi jauh. Bahkan jika tidak ada dua saudara di dunia ini. Ayo pergi bersama. Ayah, adieu. Oh, kakak Yang. Kebaikanmu. Orang tua sangat berterima kasih. Oh ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, apa yang dikatakan anak ini mungkin tidak benar. Hei, aku. Aku tidak meminta kakak yang untuk membujukmu. Kakak. Ayo kembali sini. Tanya Fu Mei langsung. Baik untuk pergi. Hei, Kamu istirahat. Kamu terlalu lancang. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyebut kata muka. Bahkan tidak boleh memikirkannya. Aku baru saja menyuruhku untuk memberitahumu. Aku sudah memanggil Fu Mei selama 7 atau 8 tahun. Aku akan memanggil setiap hari. Fu Meiku. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Adik parent Wangku. Favoriteku. Nok kamu. Hei, Kamu tidak boleh. Pamanku, jangan khawatir. Aku akan berbelas kasihan. Tidak akan menyakiti hidup mereka. Yang Kuo, apa yang kamu katakan? ONAK. Hey bro. Apa yang kamu cari? Terlalu berlebihan mengganggumu dengan pedang. Aku akan menggunakan ranting ini untuk bertarung denganmu beberapa jurus. Yang Kuo, kamu terlalu gila. Aku bilang ibu mertuaku memihakku. Kamu masih tidak percaya. Hari ini aku hanya akan menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan ibuku mertua.
Jika aku menggunakan gerakan yang salah, jangan kirim kungfu. Bahkan jika aku kalah, aku akan memberimu adikku. Bagus Yang Kuo. Ini yang kamu katakan. Bagaimana jika kamu kalah? Jika kita kalah, aku tidak akan pernah melihat wajah adikku. Bagaimana denganmu? Kita adalah saudara satu pikiran. Nak, jangan. Hati-hati. Kungfu indah yang diajarkan ibuku mertua akan datang. Lihat baik-baik, ini aku dan Fumei menua. Keharmonisan sahabat. Shinobi. Hadiah sambutanku. Methode Tongkat Anjing. HM, kamu tahu barangnya. HM. Metode memukul anjing ini diturunkan ke sesepuh Lu oleh istrinya. Kita melihatnya bersama. Kamu hanya mencuri beberapa jurus. Ini sama sekali tidak diajarkan istrimu padamu. HM. Kalau begitu kamu curi satu jurus dan cobalah. Metode memukul anjing dengan tongkat ini diturunkan ke pemimpin geng pengemis. Bagaimana mungkin aku mencurinya? Kamu benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati? Oke, kalau begitu aku akan mengubahnya. Pernahkah kamu dengar tentang jurus pedang seruling giok? Itu adalah keahlian unik guru kita, Master Pulau Persik. Bingo. Pernahkah kamu melihat jurus pedang seruling giok? Aku pernah mendemonstrasikannya sekali pada ulang tahun istriku. Apakah kamu juga? Tidak buruk. Ibuku mertua. Itu istrimu. Dulu diam-diam mengajarkanku jurus seruling giok. Lihat, ini Xiaoxi Jackie Chan. Kakak, trik ini bahkan tidak bisa dilakukan oleh Fumei. Aku tidak percaya kalian masih sempat ngobrol. Sepertinya kungfuku belum sempurna. Aku akan mencoba yang terbaik. Oh, astaga. Kamu ambil? Kami melawannya. Ja. HMPH. Trik ini adalah jadikan jari. Ini juga diajarkan oleh ibu mertuaku. Kami berdua tidak akan pernah bertemu wajah Buddha. Tidak. Astaga. UPS, kalian berdua anak nakal. Bunuh diri untuk seorang wanita, ya? Ah. Kamu juga tidak. Kamu sedih seumur hidup karena seorang wanita? Ayah. Bibi. Apakah itu kamu? Pergi ke sana dan padamkan api. Ada apa? Garis ada betul. Garis ada kembali. Kemana membawaku? Hei, ayolah, orang-orang. Pergi ke sana dan padamkan api. Nona Long, apakah kamu sudah menemukan Kak Yang? Dia sekarang berada di lemah bus di barat daya. Tolong serahkan kuda merah kecil itu padaku dengan cepat. Biarkan dia berdiri sebentar. Mengapa tidak kamu berikan sendiri padanya? Hei adik. Kamu lihat? Lanjutkan.
Jika terlambat, kamu akan mati. Hei gadis naga. Apa yang kalian berdua lakukan? Bunuh satu sama lain untuk seorang wanita. Aku sangat buta. Nyonya sedang bersembunyi dari kami. Dia mewariskan semua keahlian hidupnya kepada Yang Kuo. Dia benar-benar percaya bahwa Yang Kuo adalah menantunya. Oh, mengapa seorang pria tanpa istri? Kamu bilang, apa hal terpenting untuk ayah dan anak kita sekarang? Kamu bilang, balas dendam untuk ibuku. Oh benar. Nok hohoho. Kita sekarang bepergian ke ujung bumi. Pastikan untuk menangkap iblis obsesif Limo Chou itu kembali. Balas dendam untuk ibumu. Balas dendam untuk ibumu. Ya, pergi. Kenapa harus pergi ke ujung bumi? Limo Chou sudah menunggu di sini lama sekali. Oke. Ishibo, pegang anak itu untukku. Jangan sakiti dia. Salahkan keponakan, kamu menyediakan jalan pelarian untuk orang gila ini. Aku hanya akan memegang bayi itu. Kakak, kamu memanggilnya apa? Ishibo, berikan anak itu padaku. Kamu bertarung lagi. Kamu merebutnya lagi. Aku akan melempar anak itu sampai mati. Nak baik-baik saja. Hahaha. Wanita pencuri itu memukul jariku. Itu cukup buruk. Ashley, mari kejar Kim Nongko. Kita harus membunuhnya. Balas dendam untuk ibumu. Tiga untukku. Di dalam gua. Onoku no Kyupias. Oh, sayang. Kakak. Ah. Ah. Tidak bisa bertahan. UPS, jika kamu menghisap darah beracun, kamu juga akan mati keracunan. Aqua. Dua kakak, tolong. Lepaskan titik akupuntur untukku. Selamatkan anakku, hahaha. Aku mohon. Ah. Kakak yang UPS. Kakak yang
sekte Kuan Shen. Kamu semua tentang gadis naga kecil. Bagaimana bisa ada ajaran Kuan Shen di hatiku? Kamu hanyalah pendosa gereja Kuan Shen. Ini adalah aib bagi Kuan Shen. Kakak Senior. Bagaimana kamu bisa begitu kasar terhadap murid pertama ini? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku adalah pendosa gereja Kuan Shen? Kamu benar-benar tidak tahu? Oke. Sebagai murid pertama, tidak hanya tidak memikirkan masa depan gereja Kuan Shen kita. Sebaliknya, kamu menggunakan identitasmu untuk menekanku. Aku akan mengambil apa yang telah kamu lakukan. Eritahu, Master Sejati Senyuanya. Benar-benar memikirkan masa depan dan takdir sekte Kuan Shen kita. Itu aku. Zhao Zhiqing. Adapun kamu Zhen Jiping. Hal baik yang kamu lakukan sendiri. Apakah kamu lupa? Apa yang aku lakukan? Yo. Kamu tidak ingat apapun yang begitu berkesan. Kalau begitu, aku benar-benar harus mengingatkanmu. Di bawah pohon itu malam itu. Pitapa Jamborania kamu. Apakah kamu ingin aku memberitahu sang master sebenarnya? Katakan bahwa kamu dan gadis naga kecil. Apa omong kosong yang kamu bicarakan, gadis naga kecil? Hahaha. Apakah aku menyentuh titik sakitmu? Zhao Zhijing mendenges. Jangan sampai darah tumpah. Aku meludahkan darah. Baiklah, kalau begitu aku harus bertanya padamu. Siapa yang menutup mata gadis naga kecil malam itu? Hei, siapa yang melepas baju gadis naga kecil lagi? Itu kamu, adik junior. Kamu adalah murid pertama sekte Kuan Shen. Melakukan hal yang begitu kotor. Jangan bicara lagi. Berani-beraninya kamu membunuh dan membungkamku? Kamu melihat semuanya. Sebenarnya kamu benar. Aku adalah pendosa di agamaku. Aku melanggar pantangan. Aku menodai gadis naga. Aku tidak akan kabur. Murid pertama. Kakak Senior. Jangan khawatir. Kembali ke Gunung Songnan. Aku akan melaporkan kepada Zhang Jiaen. Biarkan dia menghukumku. Apa yang baru saja kamu katakan? Semuanya benar. Kamu bunuh aku.
Bagaimana perasaanmu? Menurut dugaan Laona, donor yang telah diracuni oleh dua jenis racun. Salah satunya bisa mematikan. Tetapi kebetulan, racun melawan racun dengan racun. Mereka saling menetralkan. Menetralkan Raken. Ini adalah keberuntungan orang lain. Hei! Bagaimana denganmu? Hei, kakak yang. Bagaimana kabar kakak yang? Dia baik-baik saja. Istirahatlah sebentar. Hei! Bagaimana dengan adikku? Diculik oleh Li Mochou. Ah, Li Muchou. Ya, ada beberapa dari kami berusaha mati-matian untuk mengambil kembali anak itu. Tapi mereka tidak berhasil. Kamu bilang kakak yang menyerahkan adikku ke Li Muchou. Bagaimana bisa dia seperti itu? Jadi apa? Bagaimana dengan adikku? Di mana adikku sekarang? Hidup atau mati? Tergantung nasibnya. Kita semua turun. Biarkan anak-anak istirahat dengan baik. Ah. Tidak. Jumlah musim. Bukan cara yang tepat untuk harus seperti ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Lari dulu ke sekte Kuan-Sen. Cepat pergi. Mundur. Cepat. Ayo pergi, si gadis kecil naga ada di belakang. Kamu mau mati? Bagaimanapun, aku merasa bersalah padanya. Jika dia ingin membunuhku, biarkan dia membunuhku. Apakah kamu mati atau tidak itu hal kecil. Yang penting adalah mempengaruhi reputasi sekte Kuan-Senfu. Kakak ini. Lalu harus bagaimana? Cepat. Sopir. Mundur. Apa yang telah kulakukan padamu? Zhong Nanshan malam itu. Kakak, kamu sudah sadar. Aduh kakak yang. Saudara guru yang sudah sadar. Kakak. Kakak, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kedua putraku. Menyelamatkan nyawa orang tua ini. Istri. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku keracunan bunga cinta. Sulit untuk bertahan hidup. Tidak apa-apa membiarkan racun untuk dua linglang. Kebaikanmu yang luar biasa. Siapa lagi di dunia ini selain tuanku? Aku juga tidak bisa melakukannya. Maaf jika kamu mengatakannya lagi. Apakah kita kembali ke kota siang yang pagi ini? Bro, sudah 7 hari kamu koma. Oke. Bagaimana dengan bibiku? Bibimu sedang keluar kota untuk urusan bisnis. Kenapa aku belum mati? Kakak. Pamanku adalah biksu suci dari kerajaan Tiansu. Pengobatan obat terbaik di dunia. Hei, tuanku dulu. Aku tidak sengaja meminum racun yang dikirim oleh Nyonya Kuo. Itu juga disembuhkan oleh pamanku. Benarkah? Ya, berarti aku tidak perlu mati. Kalau begitu aku dan bibiku. Kakak. Oh, paman. Aku mohon, bagaimanapun juga. Aku juga ingin menyelamatkan kakak yang baik hati ini. Amet pa. Seperti kata pepatah, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Donatur yang mengorbankan dirinya untuk kemanusiaan. Benar-benar hati bodhisattva. Sepertinya pasti ada solusi untuk racun ini. Adieu paman. Cepat bantu. Orang tua ini perlu pergi ke lembah patah hati. Lihat bunga ini dengan mata kepala sendiri. Uji toksisitas. Untuk meracik penawarnya. Sebelum orang tua ini kembali, donatur yang harus berhenti bersikap erotis.
Kalau tidak, keadaan akan semakin memburuk dari hari ke hari. Jika kamu menyakiti Senyuan, tapi sudah tidak ada harapan. Terima kasih atas nasihatnya. Paman, kami akan berangkat besok pagi-pagi. Pergi cepat dan kembali cepat. Kakak, tunggu kami kembali. Sembukin Verasmo. Mari kita bersenang-senang. Minumlah dengan nikmat di pernikahanmu dengan Nona Kuo. Istriku. Aku yang mengarangnya. Kamu tidak boleh. Aku yang mengarangnya. Tolong jangan dianggap serius. Ayah, kami juga pergi. Ayah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami. Kami juga akan mencari penawarnya bersamanya. Oke, mari pergi bersama. Memang anakku. Hahaha hei. Kalian mau pergi kemana? Adik Junior. Kami pergi ke lembah tak berperasaan. Jaga dirimu baik-baik. Lembah tak berperasaan. Apa yang kalian lakukan di lembah patah hati? Kami mencari penawar untuk kakak Yang. Nona Kuo. Selamat untuk Nona Kuo. Hishi Kuo. Tunggu kami kembali. Pukul lagi pasukan Mongol. Kami akan kembali untuk minum anggur bahagiamu. Engkau pernah ke Hengko? Hei, Permisai. Mana engkau pernah ke Hengko? Oh, tentu saja pernikahanmu dengan kakak Yang. Hahaha. Hei, kalau kalian kembali terlambat, aku benar-benar tidak bisa minum anggur pernikahan ini. Kalau begitu aku berharap yang terbaik untuk kalian. Hidup bersama sampai tua. Penuh dengan anak dan cucu. Penuh dengan anak dan cucu. Hahaha, ayo pergi. Ayo cepat. Tidak bisa dimengerti. Sangat membingungkan. Kota Xiangyang sekarang dikepung. Henteng. Ini adalah momen bencana nasional. Tapi kamu memprovokasi Konfusianisme dan Siwen. Perjuangan Antakmo. Ini membuat saudara-saudara orang tidak setuju. Kamu hampir membuat dirimu sendiri terbunuh. Kamu salah tahu. Aku tidak punya ibu. Kamu harus bijak saat sudah tua. Kali ini kamu salah. Apa kesalahanku? Jika bukan karena kamu, mengapa saudara Wu berduel di luar kota? Aneh bahwa mereka berdua panas kepala. Bukan urusanku. Apa? Benar? Aku tidak meminta mereka untuk berduel. Mereka berdua mendapat masalah. Mengapa kamu diam saja? Oh, Lupeiken. Mengapa kamu memukul orang? Kamu memenjadikannya. Jika kamu tidak mengatakannya, apakah dia berani menjadi begitu berani? Seharusnya sudah ditangani sejak lama. Fuer, pergi dulu. Pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus pergi? Fuer. Fuer pergi. Fuer. Mengapa semuanya salahku? Pergi, Fuer. Biarkan dia sendiri. Ayah. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Yang Kuo. Apa yang kamu katakan pada saudaraku? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apapun. Kamu kurang hippie. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan pada saudara Wu. Mengapa? Saudara Wu seperti orang yang berbeda. Hei, aku benar-benar melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka lihat dengan saudara mereka. Kau mati. Membuat ayahku patah hati. Pamanmu memberitahumu segalanya, kan? Kenapa kakak Wu pergi?
Kenapa mereka hanya memanggilku adik? Jangan panggil aku Fume lagi. Dari kecil sampai besar. Kemana aku pergi? Kemana kakakku akan mengikuti? Kau pasti memaksa mereka pergi. Dan bilang mereka ingin kau jadi menantu mereka. Apa-apaan ini? Aku tidak bermaksud tidak hormat pada Nona Kuo. Aku bertekad membuat kakakku menyerah. Jadi aku harus melakukan ini. Jujur saja, kakakku memang sulit dihadapi. Baiklah. Baiklah. Aku tanya lagi. Apa yang kau katakan pada pamanmu untuk minum anggur pernikahan kita? Apa anak cucu? Apa tentang hidup sampai tua? Bagaimana dengan ini? Apa ini dipaksa? Nama baik keluarga salah satu putriku. Bagaimana bisa begini? Biarkan kau bicara sembarangan. Hei. Aku salah, oke? Aku bicara sembarangan. Aku tidak ingin bicara denganmu tentang ini hari ini. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Di mana adikku? Kemana kau bawa adikku? Kemana kau bawa adikku? Aku baru saja ingin bicara dengan bibiku tentang ini. Kau Sempa. Masih berbohong. Aku mengerti. Kau hanya ingin menukar adikku dengan penawarnya, kan? Nyawamu penting. Apakah nyawa adikku tidak penting? Hei, aku ingin mengambil kembali Ling Mei. Menyerahkannya ke tangan orang tuamu. Jika aku menukarnya dengan penawarnya, aku tidak punya niat seperti itu. Bah, berani sekali kau membohongiku. Aku melihat dengan mataku sendiri gurumu pergi mencari pamanju. Meminjamkan kuda merah kecil ayahku untukmu. Agar kau bisa membawa adikku dan bergegas ke lembah patah hati. Sekarang kau berani menyangkal yang kuo di hadapanku. Kamu benar-benar punya guru dan murid sendiri, ya? Kamu sama hina dan tidak tahu malunya seperti gurumu. Halo. Kamu boleh memaki aku. Aku lihat demi orang tuamu. Tidak peduli padamu tapi. Ya, kamu tidak boleh memaki bibiku. Bibiku Binking Yuji. Bagaimana bisa aku dihina olehmu? Benar-benar suci. Karena dia gadis yang begitu suci. Kenapa kamu masih akur dengan pendeta Tao? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Aku ngomong kosong? Kapan aku ngomong kosong? Tanya bibimu, siapa Binking Yuji? Apa hal memalukan yang dia lakukan? Kamu hina dan tidak tahu malu. Membunuh adikku. Aku akan membunuhmu hari ini. Balas dendam untuk adikku. Oh. Ah, Ibu, ada apa? Fuernyang. Aku Fuer. Apa masalahmu? Yang Kuo, dia Yang Kuo. Apa yang terjadi dengan Yang Kuo? Yang Kuo, dia memukul aku, dia memukulmu. Ibu, aku memotong lengan Yang Kuo. Apa? Bagaimana dengan yang lain? Siapa yang menyuruhnya mencuri adikku? Siapa yang menyuruhnya mengembalikannya? Ada apa denganmu?
Apa kabar? Ada apa? Hahaha, Bagaimana kalau? Lewat. Bagaimana dengan? Gimana kalau? Nanti dia rumah. kakak Jing apa? Pergi lihat dia. Pergi lihat-lihat. Di mana anak itu sekarang? Di kamarnya. Fuel, Bangun. ibu, lari. Ayahmu tahu. Dia tidak akan memaafkanmu. Nyang Fuel, pergi. Ibu, jangan lupa naik kuda merah kecilmu. Pergi, pergi, pergi. Aku tahu, ibu. Lewat. 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 Kakak Jing, ada apa dengan kakak Jing? Bagaimana dengan anak-anak? Kakak Jing, kakak Jing. Lihat itu. Lewat. Kakak Jing. Oh, oh, oh. Tidak ada gunanya. Dia akan menyusul. Tidak bisakah kau berkata yang baik? Tidakkah kau pikir kita sudah cukup sial? Perempuan sial ini mengikuti kita terus dan tidak melakukan apa-apa. Bikin orang gila. Hai, kau yang memancing perempuan seperti ini. Masuk dan makan malam dulu. Kepala sekolah awalnya meminta kita pergi ke kota Sianang untuk membantu bertempur. Sekarang kita dikejar-kejar oleh seorang perempuan. Tunggu sampai kau kembali ke istana Chongyang. Aku akan lihat bagaimana kau menjelaskannya. Aduh, apa yang diinginkan dua pendeta ini? Terserah. Baiklah. Dua pendeta minum air dulu. Hei nak, ayo bersiap-siap. Hei Oak. Pakailah pelan-pelan, hihi. Taoist Xiao. Saya ingin bertanya sesuatu. Bisa kita bicara sebentar? Ah. Oak. Ham.
Bolanya datang. Zhao Changzhao. Apa kamu meninggung si gadis naga? Gadis naga ini sangat kuat. Kamu melawannya. Tidak akan berakhir baik. Aku tidak tahu balas dendam karena apa? Hei, yang Kuo awalnya adalah muridku. Lalu pergi ke pintunya. Dia malah melakukan skandal terhadap sekte. Oh jahat. Oh, aku menjadi. Jika pendeta Taois sungguh-sungguh ingin berteman denganku, maka aku tidak hanya bisa menyingkirkan itu, gadis naga yang mengganggu, dan juga bisa membantu pendeta Taois duduk di kursi kepala sekte Quan Shen. Aku tidak tahu apakah Chang tertarik dengan ini. Guru, apakah ini benar? Kenapa gadis naga kecil terus mengikuti kita? Biarkan dia mengikuti. Jika ingin Quan Chenjiao bekerja untuk pangeran, kamu harus mengendalikan mereka. Dan gadis naga kecil bisa membuat mereka mendengarkan kita. Hebat, kali ini aku pergi ke siang yang tidak berhasil. Aku tidak bisa menjelaskan kepada pangeran saat kembali. Dengan cara ini, pangeran akan senang. Bend era Pangeran. Pangeran sudah datang. UPS keledai kecil. Kamu lihat? Orang-orang di depan sedang menatap kita dengan bengong. Ayo pergi. Buat mereka marah. Haha, eo. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Oh, Rejaku. Kita bertemu lagi, haha. Haha, apakah pangeran di depan? Aku mencuri bendera rajanya, hahaha. Kamu mencuri bendera raja. Kenapa kamu mencuri bendera raja? Kuo Jing adalah saudara angkatku. Kami sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun. Aku ingin bertemu dengannya. Dia sedang berperang melawan Mongol di kota Xiangyang. Aku mencuri bendera Mongolia. Memberikannya sebagai hadiah pertemuan. Bagus kan? Hahaha J. Kota Xiangyang belum jatuh. Bendera raja dicuri. Kami sangat malu. Bendera raja tidak boleh hilang. Senior adalah Kuo Jing adalah saudara angkatmu. Berarti kamu pasti Yobotong si tua nakal. Nyuri Chao Shijing. Nenemui paman. Nenemui paman. Baik-baik, kalian dua pendeta kecil. Juga tidak terlihat seperti orang baik. Sudah, berhenti. Aku pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan naik kuda? Mau bertarung. Kamu tahu bukan lawanku. Sengaja saat aku tidak ada. Baru berani menyelinap ke kamp militer mencuri bendera raja. Seratakin padaku. Bukankah si tua nakal itu takut padaku? Baik, aku yakin kamu kalah. Hahaha. Ah, Yaka bendera raya. Aku akan mencuri bendera malam ini. Hahaha. Laporkan pada pangeran. Keduanya adalah penjaga bendera raja. 24 orang lagi diikat di tenda. Siap diperintah. Bawa keluar dan penggal. Seseorang membawanya keluar dan memenggal. Tunggu sebentar. Hahaha. Roda emas kembali ke kamp menemui pangeran. Jinlun berani membela mereka. Sekarang roda emas sudah bicara. Raja marah pada pangeran. Tapi untuk mengambil barang, bawa masuk.
Jinlun benar-benar layak menjadi ahli nomor 1 saya di Mongolia. Hei, Gadis naga kecil mengejar lagi. Ayo masuk. Lihat wajah Jinlun. Raja ini akan memberimu kesempatan kali ini. Jangan buru-buru berterima kasih kepada Jinlun. Terima kasih Raja Jinlun. Tidak, pergi dari sini. Ja. Hanjuran. Orang tua ini juga ingin memperkenalkan dua karakter kepada pangeran. Saya ingin tahu apakah pangeran tertarik. Tentu. Di mana mereka sekarang? Silakan masuk. Hahaha. Acuan. Keduanya adalah pendeta tinggi dari gereja Quanzhen. Ini Zhao. Dao Shijing. Aha. Itu adalah pendeta Taois Shen Zhibing. Sudah lama mendengar nama sekte Quanzhen. Saya bisa bertemu dengan dua pendeta hari ini. Merupakan suatu kehormatan. Datang dan siapkan pesta. Saya menyambut dua pendeta. Terima kasih pangeran. Kedua Taois sudah lelah sepanjang perjalanan. Mengapa tidak biarkan mereka beristirahat dulu? Nyanyi Karkin Pikiran. Oke. Baiklah. Silakan beristirahat untuk dua pendeta. Selamat tinggal. Ah. Saudara Elang. Apakah itu kamu? Saudara Elang. Saudaramu, saya tidak memiliki banyak hari baik. Aku akan menjadi teman kencanmu. Ah. Kamu tidak membenciku, kan? Saudara Elang. Ini dia. Pikirkan si tua nakal itu memiliki pangkat tertinggi di sekte Quanzhenmu. Kamu butuh bantuannya. Masih khawatir tidak bisa menjadi guru. Hahaha, mari kita cari gua. Sembunyikan Wang Qi di dalam. Lalu kamu beritahu si tua nakal itu. Dia akan berterima kasih padamu. Terima kasih Raja Jinlun. Hahaha, ini yang terbaik. Aha. Ingat di sini. Nanti sembunyikan Wang Qi di gua. Saat Yo Botong tiba malam nanti, bawa saja dia ke lubang ini. Hahaha. Jalan sengsara mengikuti rencana. Kamu kemana saja? Hanya jalan-jalan saja. Jangan lupa, gereja Quanzhen kita tidak terpisahkan dari Mongolia. Tidak cocok. Hanya kamu dan aku yang bersembunyi di sini hari ini. Ini sudah memberontak. Jika kamu bersekongkol dengan Mongol lagi, lakukan sesuatu yang keji. Zhao Shiqing. Kamu adalah pendosa sepanjang masa bagi sekte Quanzhen. Maaf? Aku pendosa sepanjang masa. Itu semua bukan karena kamu. Baik, kamu pergi memprovokasi si gadis naga kecil. Menyebabkan kematian. Kami terpaksa datang ke sini untuk berlindung.
Baiklah. Setelah ini selesai, kami akan segera berangkat kembali ke gereja Quanzhen. Jangan bermuka dua. Aku. Kenapa aku bermuka dua? Baiklah kalau begitu kamu bilang. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan lupa si gadis, naga kecil masih menunggumu di dekat sini. Pahit sekali. Kakak Elang, terlalu pahit memberiku makan empedu ular ini. Masih makan? Hei, ini sangat pahit. Aku tidak tahan lagi. Baiklah, baiklah. Karena ini kebaikan Kakak Elang. Aku akan memakannya juga. Kakak Elang. Apa menurutmu adik tidak cukup menderita? Untuk mati, adik. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan memakannya. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana bisa tidak ada? Hey, main pada kompeten gengku. Jadi kamu bisa bersenang-senang. Raja Naga Emas tidak kecil. Si tua nakal menggagumi. Raja Roda Besi. Dia berteriak begitu banyak. Jika kamu menemukan para perwira dan prajurit, maka rencana kita sia-sia. Jangan khawatir, pangeran telah memerintahkan. Tidak peduli bagaimana Yo Botong bergerak, tidak akan ada perwira atau prajurit yang ikut campur. Oh, benarkah? Tidak ada yang berbicara denganku. Hei, Roda Emas busuk, pahlawan macam apa kamu? Aha. Kura-kura Pengetsuit Hom. Kamu pikir aku tidak bisa menemukan Wangti? Emas. Kepala Roda, aku lihat dia sudah memanggil begitu lama. Juga cemas. Aku keluar dan bilang padanya lupakan saja. Apa yang terburu-buru? Dia hanya memanggil beberapa kali. Tidak mulai mencari sama sekali. Kamu naik sekarang dan beritahu dia. Dia juga tidak akan menerima kebaikanmu. Ketika dia berlarian, dia tidak bisa menemukannya. Ketika tidak ada cara lain, kamu naik dan beritahu dia di mana Wangki. Dia akan sangat berterima kasih padamu. Raja Jinlun. Orang miskin punya permintaan yang tidak baik. Semoga Raja Jinlun bisa setuju. Ketaken. Mongolia masuk ke dataran tengah adalah tren umum.
Semoga Raja Jinlun bisa setuju. Pertahankan kanon asli Quanzhen. Jangan saksi para pendeta gereja Quanzhen. Bukankah ini hanya untuk kepentingan sekte Quanzhen? Ah, maka terima kasih Raja Jinlun. Si Tuan nakal Wang Qi di sini. Jika kamu punya kemampuan, kamu akan datang dan mencuri. Si Tuan nakal Wang Qi di sini. Benar-benar bermain petak umpet denganku? Aha. Aku akan menyalakan api. Aku akan membakar yurt ini untukmu. Lihat apakah kamu bisa keluar. Jangan kau bakar orang tuamu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu tahu apa yang tersembunyi di sana? Apakah itu dinamit? Kamu mau sedikit api? Don boom 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 boom. Itu akan meledakkan tulang orang tuamu. Trikmu terlalu kejam. Sangat kejam, ya. Setelah aku mendapat kabar, aku tinggal di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu tertipu ini. Kamu punya hati yang baik. Hati yang baik. Kalau tidak, si tua itu tidak tahu bagaimana menjangkau dan bang. Si tua itu menderita kerugian besar. Asalkan kamu tahu bahwa aku punya bakti. Hei, Palm and Habit. Aku akan memberitahumu. Aku juga tahu di mana Wang Qi disembunyikan. Jika kamu ingin menemukan Wang Qi, ikuti saja aku. Hei, aku tidak tahu. Tidak bisa bilangku. Wang Qi, menariknya aku harus mencarinya sendiri. Jika kamu mengatakannya, maka itu membosankan. Tapi, jika aku tidak bisa menemukannya, aku mengakui kekalahan pada mereka. Hei, Paman. Oke. Kalau begitu kamu pergi ke sana. Aku datang ke sini. Mari kita lihat siapa di antara kita yang menemukannya pertama. Oke? Hei, ini adalah gua di dekat pohon yang mereka bicarakan. Hei, bagaimana dengan bendera tampan? Hei, mengapa aku tidak bisa menemukan Wang Qi? Hei, tidak mungkin salah. Ini guanya? Aku nemu. Hei. Hei, aku nemu. Roda emas bau yang aku menangkan. Hahaha. Hei, hei, hei. Paman besar. Paman, apa mau? Paman, kenapa denganmu? Aku digigit racun. Kamu mau pergi kemana? Tidak peduli sama orang tua. Ada lubang di lubang. Ada laba-laba. Yo Botong, bagaimana kabarmu? Ini yang menggigitku. Hahaha. Oke, hei, aku siap. Adieu ups.
OOSI Tua Landak. Bendera rajamu jatuh? Kamu menang atau aku menang hari ini? Si Tua Landakku, mengakui kekalahan ini. Oke, kamu Roda Imas Pau. Apa nama laba-laba Beratsunmu? Menusukku seperti ini. Ini salah satu dari 3 racun paling mematikan di dunia. Bagaimana rasanya si Tua Landa? Hidung anak sapi. Berani-beraninya menipuku? Aku bilang ke Kiu Chuji. Biarkan dia membunuhmu. Daois Sao ini sangat baik. Pangeran kita ingin melapor keringat besar. Jadikan dia master sejati dari sekte Guansen. Ag. Raja Jinlun. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya bisa meracuni orang. Di mana kamu bisa disebut master pertama? Ambil penawarnya. Ini penawarnya. Gadis naga kecil ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Bagaimana bisa kamu menindas orang tua? Nah, orang lain punya gada. Aku punya langkah gigi serigala. Kamu masih bertarung. Setelah selesai, aku ini membunuhku. Koko tidak perlu bermain. Hahaha. Adieu, UPS. Apa yang menyengatku lagi? Sakit. Bisa bisa. Yo Botong, kamu belum mati? Belum mati. Aku tidak tahu apakah aku tidak cukup hidup atau tidak cukup mati. Selama kamu tidak mati. Raja Jinlun itu luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Roda emas bau ini. Sebelum aku hidup kembali, jarum angin apa yang kamu gunakan untuk menusukku? Benar? Oh, sayang. Yo Botong, aku yang membuat jarum ini. Raja Jinlun merencanakan ini. Awalnya hanya untuk menyenangkan Paman Yo. Mengapa sekarang membunuhnya? Zhao Cheng Zhao. Qin Han Zhou Baron. Tidak ada yang tahu. Orang tua itu takut dia akan menentangmu. Jadi singkirkan dia. Untuk menghindari masalah di masa depan. Raja Jinlun tidak percaya apa yang dia katakan. Oh. Hey, Oak. Tusuk lagi. Tusuk lagi. Oh, sayang. Oh, hey. Jauh lebih nyaman. Bagaimana bisa ini? Untuk melawan Yo Botong, cukup pasang pengukur tautan ini. Pendeta itu orang yang setia. Jika diketahui sebelumnya, takut bocor. Dirusak oleh Yo Botong. Orang tua itu tidak berdaya, jadi bahkan pendeta pun tidak tahu. Tuan Wang, jangan tersinggung. Sudah terlambat bagi Xiao Dao untuk mengagumi. Beraninya kau menyalahkan Raja Jinlun? Hanya saja kali ini, aku menyinggung guru dan Paman Yo. Akan banyak masalah bagi Xiao Dao untuk menjadi kepala guru di masa depan. Aku harus mengandalkan Raja Jinlun untuk memberikan banyak petunjuk. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu.
Kakak Laudiao. Kakak Eagle. Empedu ular yang kau temukan waktu itu benar-benar obat penyembuh ajaib. Ya, lukaku hampir sembuh. Terima kasih banyak. Kau mengajakku keluar? Bajingan. Bajingan. Mungkinkah Senior Dugu yang mematahkan pedang? Kubur dia di sini. Kakak Eagle. Ada sesuatu di bawah sini? Tajam dan ganas. Tak terkalahkan. Mahkota lemah. Dikenal bersaing dengan Hishuo. Dengan ilmu bela diri Senior Dugu. Ada pedang seperti ini. Sungguh para pahlawan seimbang. Pedang panjang berdiri kosong. Sayang aku tidak sempat melihatnya. Aku tidak seberuntungmu, Kakak Eagle. Pedang lembut Serape Myrtle. Digunakan sebelum usia 30. Cedera tidak disengaja sial untuk sementara. Dia meninggal karena marah. Pedang ini pasti langka di dunia. Di bawah penyesalan Senior Dugu. Membuangnya dengan hina. Tidak terikat pada benda. Kebenaran adalah manusia alam. Kesetiaan dan perselingkuhan. Ketidakadilan. Sumpah sebelum usia 40. Menerjang dunia. Tidak ada angin. Ya.
Setelah 40. Tidak berhenti pada benda. Tanaman, bambu, dan batu bisa digunakan sebagai pedang. Sejak saat itu, menyempurnakan pedang. Dalam ranah tanpa pedang di atas pedang. Tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Apa maksudmu? Apakah ini tingkat tertinggi dalam latihan seni bela diri? Bisakah pedang lebih baik dari pedang? Konyol, aku yang kuosok pintar. Hari ini baru aku tahu ada gunung di balik gunung. Di suatu tempat di langit. Keajaiban para pendahulu tak terbayangkan. Saudara elang, mau mencoba seni bela diriku? Kiri dan kanan. Aku akan bermain denganmu. Kamu ingin aku mengambil pedang berat? Ide bagus. Aha. Yo Botong, bagaimana menurutmu? Jampun. Racun ini tidak mudah diatasi. Sepertinya si tua nakal kali ini akan bermain habis-habisan. Ah. Ah. Paman You dari Jinlun sedang bekerja keras menetralkan racun. Jika kamu menunggunya mengeluarkan racun, apa yang kamu takutkan? Dia bisa menjadi lawanku. Yah, jika mereka tidak mau keluar, tinggal saja di sana seumur hidup. Hahaha. Jampun. Bagaimanapun, seniku yang mendalam tidak akan pulih dalam waktu singkat. Duduk di sini sebentar. Aku pikir itu juga bagus. Oke. Gadis kecil. Kamu takut bosan? Sebenarnya, hidup sendirian di gua tidak akan membosankan. Aku pernah di Pulau Bunga Persik. Seorang pria tinggal di gua selama lebih dari 10 tahun. Semuanya aku yang bertarung dengan diriku sendiri. Bertarung sendiri. Bagaimana cara memainkannya? Itu dua tangan bertarung. Hei, aku anggap tangan kiriku sebagai orang. Tangan kanan sebagai orang. Mereka saling memukul sampai mati. Hei, biarkan mereka bertarung. Hei, aku menonton keseruannya. Jika aku menggunakan jurus pedang sejati dengan tangan kiri, tangan kanan menggunakan jurus pedang gadis Giok. Kombinasi pedang ganda. Bukankah itu akan menjadi pedang gadis Giok Suksin? Hanya saja masa lalu tidak ada di sampingku. Aku juga bisa mengalahkan roda emas. Tapi itu melakukan dua hal sekaligus. Sulit untuk dipelajari. Yah, tidak sulit untuk dikatakan. Mudah dikatakan tidak mudah. Bagaimana kamu mempelajarinya dalam beberapa hari? Beberapa orang. Hei, kamu tidak bisa mempelajarinya seumur hidup. Hei, apakah kamu kenal Guo Jing dan Huang Rong, dua boneka ini? Menurutmu siapa yang lebih pintar? Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang dalam dengan keduanya, tapi aku juga pernah mendengar bahwa Nyonya Kuo sangat cerdik, cerdas dan jernih. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi. Bagaimana kualifikasi Kuo Daxia? Biasanya ketat. Normal ketat. Dia adalah kayu gelondongan. Tapi biar aku beritahu sesuatu. Aku mengajari kakak Kuo teknik pertarungan dua tangan ini. Kakak Kuo. Dia mempelajarinya dalam 3 hari.
Dia menyerahkannya kepada ibu mertuanya. Jangan lihat kecerdikan Huang Rong. Ada 17 atau 8 lubang lagi di hati dan mata. Dia tidak bisa belajar. Menurutmu, orang bodoh ini belajar kungfu lebih cepat daripada orang pintar. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya kan? Hei, kamu punya pandangan yang bagus kan? Seni bela diri mirip dengan Huang Rong. Aku bertaruh kamu tidak akan bisa. Eo. Bagaimana denganmu? Tangan kiri menggambar kotak, tangan kanan lingkaran. Tunjukin gambarnya padaku. Hei. Salah. Tangan kiri lingkaran tangan kanan. Hei, bagaimana kabarnya? Tidak mungkin. Hahaha. Pernahkah kamu berlatih sebelumnya? Bagaimana kamu menggambarnya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin apapun di hatiku. Dan itu dia. UPS, kamu pasti belajar dari Rahim. Oke, aku akan mengajarimu sekarang. Tangan bertarung. Raja Jinshen. Apakah laba-laba beracun ini benar-benar bekerja? Hahaha. Laba-laba darah ini dihasilkan di puncak gunung salju Xizang. Ini adalah salah satu dari 3 racun paling mematikan di dunia. Sangat beracun. Tidak ada obatnya. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Apakah itu hahaha? Aku mengerti. Oh, sayang. Habit. Gadis kecil naga. Baiklah, kamu keluar dan kalahkan Jai yang bau itu sekarang. Lampiaskan padaku. Dan masa dia untuk berikan kalahnya? Tapi jaring laba-laba tidak bisa disentuh. Apa yang harus aku lakukan jika tidak bisa keluar? Ya, Sepertinya. Hei, apa? ini sedikit trik lucu. Kamu ingin melihatnya? Bersenang-senang. Bagaimana cara bermain? Bagaimana cara bermain? Apa itu tadi? Raja Naga Mas. Lari. Jangan lari. Lari, Raja Naga Mas. Oh, ini mereka haha. Anak sapi itu lari. Hahaha. Sayang sekali. Sayang sekali. Biarkan dia melarikan diri. Tidak ada penawar. Semua yang baru saja kurekrut adalah lebah liar. Tidak tahu susunannya. Jika itu tawon yang kujinakan di makam kuno, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Oh, gadis Castle Naga. Ini membuka mata si tua nakal. Hei, aku anggap kau sebagai guruku. Bisakah kau mengajariku kemampuan memerintah lebah? Aduh, aku akan berlutut untukmu. Kamu tidak perlu menjadi guru. Aku akan mengajarimu. Oke, bagus. Hebat, aku bisa memerintah lebah. Wah, Yo Botong. Aduh, Yo Botong. Yo Botong, apa masalahmu? tusuk aku beberapa kali lagi. Aha.
Ya ampun. Naiman. Ups. Oh, jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Melawan racun dengan racun. Hidup kecilku. Kembali. Apakah semua racun di tubuhmu sudah hilang? Aduh. Hei, tidak. Racun ini, sepertinya ada di perut dan tidak mau keluar. Dan, racun pada jarum anginmu tidak sekuat dulu lagi. Sepertinya tidak baru. Hei, kalau tidak, aku akan meminta lebah liar menyengatmu. Lebah, baik. Pergi dan panggil. Ah, Yo Botong. Angin malam datang untuk melindungimu. sangat berangin. Ao. Sangat berangin. Ao. Aku sangat nyaman dalam panasnya. Betapa nyamannya. Hahaha, hei. Ups, Oke, cukup. Kalau gadis naga kecil menyengat lagi, bisa membunuh orang. Wops, biarkan mereka pergi. Eyo, hei, Gadis naga kecil, berikan aku benda pemikat lebah itu, oke? Butuh banyak waktu untuk melatih lebah. Oh, tidak apa-apa. Kita akan tinggal di gua ini lebih lama lagi. Tidak apa-apa. Oak. Apa masalahmu? Aku ingin pergi ke Gunung Songnan. Naik. Tur Gunung Songnan. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Pergi bersama, Aku tidak bisa, Hey, aduh. Ya ampun, sakitnya minta ampun. Hei, tidak bisakah kamu? Gadis naga kecil, aku masih harus pergi ke kota Xiangyang. Aku harus membantu kakak Kuo Jing berperang. Xiangyang. Hei, gadis naga kecil, ikutlah denganku ke kota Xiangyang. Auk, jadi, kita sedang dalam perjalanan. Ajari aku sambil jalan. Kamu adalah itu. Tapi bukankah tidak apa-apa sekarang? Oh bagus, aku tidak sekarang. Ajari lain kali. Lain kali. Ya, kamu bisa pergi dulu. Kamu pergi dulu. Hei, ayo pergi. Pergi, Ops. Pergi. Hehehem, aduh pergi. Ayo pergi. Hahaha. Oh cepatlah. Pergi cepat, hahaha. Kakak Elang, kamu mau bawa aku kemana? Kakak Elang, kamu mau pergi kemana? Kakak Elang, kamu mau aku turun?
Airnya sangat deras. Aku takut tidak bisa bertahan. Kakak Elang. Kakak Elang, kamu mau aku lompat dari sini? Kakak Elang, kamu mau aku seperti senior Dugu? Kamu berlatih ilmu pedang di air ini? Tapi kemampuanku masih dangkal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan senior dari negeri judi. Kakak Diao, Kakak Diao. Kakak Elang. Kakak Elang, aku akan turun sendiri. Ya. Kakak Elang. Kakak Elang. Kakak Elang. Kakak Elang sudah bekerja keras. Kakak Elang, kamu bukan mau membunuhku, kan? Kakak Elang, kamu tersinggung? Latihan pedang Kakak Elang di air ini sangat efektif. Jangan khawatir, aku tidak akan malas. Tolong, Pandera. Hahaha. Kasihan Tao Zhao Zijing bertemu pangeran. Zhao Zhenren. Dan Quan Zhen Sek bertekad melawan Mongolia kita. Benarkah begitu? Ini Begaini Seratanya Quan Zhen sudah bertahun-tahun berlatih di balik pintu tertutup. mengabaikan dunia. Banyak dari mereka yang kolot. Mereka hanya tahu kesetiaan Yu kepada dinasti Song. Mereka sama sekali tidak melihat Mongolia masuk ke Tiongkok. Ini adalah tren. Jadi jika ada yang menyinggung pangeran, mohon dimaklumi. Hahaha, lebih baik selesaikan musuh daripada berdamai. Dan di gereja Quan Zhen, seperti Zhao Zhenren, ada banyak master yang bisa dijangkau lebih dulu. Yang mulia, pikirkan sekali lagi. Ya. Zhao Zhenren menjadi kebenaran. Aku sudah punya simpul. Fire? Penarka? Raja ini sekarang akan menunjukmu sebagai kepala baru sekte Quan Zhen. Bagaimana? Terima kasih, Tuan. Nama apa yang bisa kuberikan untukmu? Ini hanya apa? Hei, Begaini Seratanya. 5 pamengku. Zhen Zibing sekarang telah ditunjuk sebagai murid pertama kami. Kepala guru berikutnya. Gereja Quan Zhen kami memiliki aturan ketat. Aku khawatir tidak mudah untuk mengubahnya. Hei, sebesar apapun kepala guru sekte Quan Zhen, hanya mengatur murid-murid sekte pertama. Apakah kau masih berani menghalangi kereta dengan lelang? Tidak mendengarkan perintah raja. Jika ada yang berani menentang pangeran, Maka aku akan membunuh orang tua itu. Sayang. Orang Han memperhatikan kesopanan dulu baru kekuatan. Maka kita tidak perlu terburu-buru menggunakan kekerasan. Hei, apakah kepala sekte kalian masih Ma Zhenren? Paman Ma sudah meninggal. Pemimpin sekarang adalah Qiu Chuji.
Sherbuat Xiao. Kalau begitu, mari perintahkan Qiu Chuji sekarang. Sekte Quanzhen, jika diterima, maka kepala berikutnya, kita yang akan mengaturnya. Ya, saat waktunya tiba. Kami akan mengatur Shao Zhen sebagai kepala guru baru. Jika mereka tidak menerima, maka raja ini tidak akan sopan. Yang mulia, Aku akan mencerahkan mereka saat kembali kali ini. biarkan mereka menjadi teman baik dengan Mongolia kita, kan? Hei, Taoist Xiao. Kau pulang sekarang. Bersiaplah menjadi kepala guru sekte Quanzhen. Terima kasih, Tuan. Hahaha, terima kasih Raja Jinlun, silakan. Oak. Oak hahaha. Adik Junior Sayap berangkat. Ayo pergi. Mengapa kau tidak mau pergi? Bawa barang-barangmu. Aku mau pergi, tapi kita mau kemana? Mau kemana lagi? Tentu saja kembali ke Gunung Songnan. Kakak, tapi kamu tidak takut? Gadis naga kecil. Raja Jinlunnya sudah bilang. Dia akan mengirim orang untuk mengawal kita. Kenapa dia mengirim pengawal? Kenapa kita perlu dia mengirim pengawal? Hei, kamu mau pergi atau tidak? Dari mana kamu dapat banyak omong kosong ini? Humph. Kakak, kamu tidak janji apa-apa ke orang Mongol, kan? Aku janji apa? Hei, kamu ini. Murid pertama. Apa yang bisa aku janjikan? Eo. Anjingnya Kongkong. Gas. Munder. Adik. Kita istirahat di sini dulu. Hei. Oh, sayang. Ayo. Adik, gadis naga kecil datang. Cepat pergi. Munder. Munder. Adik, ayo pergi. Munder.